Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Sapat Malam GKI Gading Indah di Jumat ini. Ayo jadi orang bijak, belajar dari kitab Amsal. Waktu saya kecil, kami di keluarga punya toko sembako yang menjual bahan-bahan eceran. Juga punya toko material. Nah, saat menjaga atau membantu di toko, ada satu hal yang saya suka, yaitu bermain-main dengan batu timbangan. Timbangan yang kami gunakan tentu masih timbangan yang zaman dulu seperti ini. Sekarang mungkin sudah jarang ya melihat timbangan model seperti ini, apalagi sudah timbangan model-model digital banyak ya kalau sekarang. Nah, biasanya kalau di toko main-main timbangan, saya suka memindahkan tuh batu-batu yang kecil, yang besar, atau kadang kalau di toko dengan bahan-bahan sembako menimbang terigu, gula, atau minyak goreng, atau kalau di toko material menimbang paku, sirlak, dan berbagai hal sambil main-mainin timbangannya. Namun batu-batu timbangan itu supaya pas atau supaya memang betul seimbang perlu namanya ditera, yaitu dipastikan timbangannya supaya pas. Karena pada kenyataannya ada penjual-penjual yang suka memainkan timbangan dengan berbagai cara. Dan bahkan juga timbangan-timbangan digital mungkin zaman sekarang ya tidak lagi punya batu-batu untuk dimainkan. Biasanya ditambahkan pemberat di bagian yang terisi sehingga seakan-akan isinya banyak, padahal karena ada bagian pemberat yang disembunyikan. Atau bahkan timbangan digital pun zaman sekarang bisa saja isinya dimainkan. Yaitu misalnya dengan menaruh sesuatu di isinya gitu ya, sehingga bisa jadi menambah berat. Misalnya ikan, maka dikasih air atau ikannya memang sudah diisi dengan air sehingga jadi lebih berat ketika ditimbang. Ada banyak cara untuk berbuat hal yang keliru. Bicara tentang timbangan yang mestinya seimbang, tapi dibuat tidak seimbang. Nah, pembacaan kita di malam hari ini merenungkan dari Amsal 11 ayat yang pertama. Isinya, neraca yang curang menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca atau timbangan yang curang dibandingkan dengan batu timbangan yang tepat. Bahwa Tuhan jijik pada neraca atau timbangan yang curang. Tentu saja maksudnya bukan sekedar neraca atau timbangannya, tetapi bahwa manusia yang melakukan kecurangan-kecurangan. Manusia yang tahu apa yang seimbang, apa yang semestinya, tetapi ternyata melakukan cara-cara curang sehingga terjadi ketidakseimbangan. Dibandingkan dengan batu timbangan yang tepat, di mana Tuhan berkenan. Juga tentu di sini bukan sekedar bahwa Tuhan berkenan pada batu-batu timbangannya, tetapi kepada manusia yang membuat atau menjaga supaya batu-batu tersebut menjadi batu-batu yang tepat dan secara seimbang dapat digunakan. Oh pendeta, Nomi pernah deh belanja, itu kayaknya timbangannya benar, sesuai gitu. Pas Dombi sudah pulang, sampai di rumah Dombi penasaran. Terus Dombi timbang lagi, timbangannya beda. Waduh. Kalau gitu gimana Dombi? Ya selanjutnya Dombi nggak mau beli di situ lagi sih, cari tempat lain. Ya pada akhirnya merugikan diri sendiri kan Dombi? Iya, kalau curang pasti nggak akan untung. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berbuat imbang, berbuat seimbang, memperlakukan sesuatu secara adil adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Baik itu dalam dunia dagang, sebagaimana Amsal mengungkapkan hal itu mengenai neraca dan batu timbangan dalam sebuah proses penjualan. Maka melakukan sesuatu yang adil, yang seimbang, merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saat kita mungkin menjadi para penjual atau pembeli. Juga ketika kita memperlakukan orang-orang lain
dan bahkan juga untuk berbuat seimbang, berbuat adil dalam bersikap pada orang lain. Secara adil memperlakukan keluarga kita, memberi kasih sayang yang sama kepada anak-anak kita, untuk imbang dalam menghadapi setiap orang yang kita jumpai dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita. Dan tentu saja ini bukan hal yang selamanya mudah, bukan? Karena kadang-kadang sangat menantang dan kita mesti memeras otak juga untuk memikirkan cara-cara terbaik supaya yang seimbang itu tetap bisa terjaga. Dan walaupun tidak mudah, tentu saja itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk terus melakukan apa yang imbang, apa yang adil dalam kehidupan kita. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat dan tidak melakukan kecurangan. Sebaliknya, melakukan kejujuran. Dan setiap kejujuran tentu akan membuahkan hasil yang baik. Dan Tuhan berkenan. Dan Tuhan berkenan akan hal itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan keseimbangan dan menjadi orang-orang yang adil dan bahkan juga dapat menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mari kini kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa diri kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap mereka yang menjadi para penjual, pedagang. Biarlah juga Tuhan mereka dapat memiliki hati yang jujur dalam berusaha. Dan begitu juga setiap para pembeli dapat juga membeli dengan harga yang baik dalam berbagai bidang, dalam berbagai keseharian kami. Biarlah semua proses dapat berjalan baik antara penjual dan pembeli dengan sama-sama menguntungkan. Kami berdoa untuk juga berbagai hal yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan kami di dalam keseharian kami ya Tuhan, berhadapan dengan berbagai hal yang tak mudah di tengah-tengah masyarakat ketika kejujuran menjadi sesuatu yang langka. Biar kami memperjuangkan apa yang baik. Kami berdoa biar Tuhan juga Engkau yang mengetuk hati setiap para koruptor agar mereka berhenti melakukan apa yang jahat dan mereka dapat mengupayakan apa yang baik serta juga semua proses hukum dapat sungguh-sungguh adil dan dapat mencerminkan sebuah kemajuan bagi kehidupan bangsa dan bukan hanya kepentingan segolongan pihak ketika proses pengadilan dijalankan. Kami berdoa ya Tuhan juga bagi kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Berkatilah para pemimpin kami di negeri ini dari pusat sampai daerah-daerah, juga setiap para pemimpin-pemimpin bangsa yang ada di dunia ini. Dalam berbagai ketegangan yang terjadi dalam waktu-waktu terakhir ini, ya Tuhan, juga antara Kamboja dan Thailand di perbatasan mereka, Tuhan biarlah juga menyertai agar terjadi situasi yang kondusif dan negara-negara dapat juga memiliki cara-cara yang baik untuk mengambil jalan perdamaian. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak kami, di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan. Biar kami membawanya semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau ya Tuhan yang terus menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tuhan juga kuatkan umat-Mu yang sedang berada dalam pengobatan atau perawatan, mereka yang membutuhkan juga berbagai konsultasi maupun juga obat-obatan agar dapat menjalankan masa-masa ini dengan tetap punya pengharapan. Kami membawa diri kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari dan salam 3S. Sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.